Saya jadi PNS tahun 85. Karir saya pertama saya jadi PNS di Dinas PU di Kabupaten Lebak. Dinas PU di Kabupaten Lebak. Di sana saya sampai 2008. Tapi di sana banyak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat menggabungkan merger, PU jadi Bina Marga digabung lagi jadi Kim Praswil, tapi saya tetap bekerja di lingkungan pekerjaan umum. Di tahun 2009 hasil pemilu kada di sana. Nah, ada kebijakan kepala daerah, mungkin saya dianggap tidak mendukung apa seperti apa. Saya kena, kalau istilahnya demosi. Saya di sana, jabatan saya masih tetap eselon 4. Di sana saya di Subag Keuangan. Tapi nggak tahu, saya juga bingung. Kalau saya ikut berpolitik, tidak punya masa pun tidak seperti itu. Tapi itu saya syukurilah. Saya ambil hikmah dari semua itu. Saya kena yang saya anggap hukuman ya. Kalaupun itu sebetulnya ya hukuman. Saya eselon 4 diturunkan menjadi jadi staf dengan ditempatkan di kecamatan yang jauh dari tempat tinggal saya. Semua hilang, tunjangan jabatan segala macam hilang. Saya berusaha untuk merubah nasib. Dalam artian kalau saya di sana akan stagnan gitu. Bukan dalam artian karir saya sudah turun. Nunggu ada perubahan kepemimpinan lagi. Waktu pensiun saya sudah menjelang, sudah dekat gitu kan. Saya berusaha untuk keluar dari sana. Itu pun saya tidak, orientasi saya tidak mencari, kalau kasarnya uang gitu kan. Tidak mencari jabatan. Yang penting saya sudah punya karir jabatan eselon 4, ya maksimal saya duduk di jabatan eselon 4. Seperti itu. Karena dari awal, dari dulu rekan-rekan saya ada pemekaran dari kabupaten kota, Kabupaten Tangerang, dari kabupaten dari kota. Ada teman saya yang pindah ke sini ngajak saya seperti itu, untuk pindah ke sini saya enggak. Karena kebetulan juga keluarga saya, istri saya orang Tangerang. Tapi saya tidak seperti itu. Saya tidak ingin, kalau orientasinya uang saya enggak. Ada 2001 ada pemekaran provinsi Banten. Saya diajak untuk ikut ke sana juga, saya enggak ikut. Karena apa? Kalau orientasinya uang, saya juga dikasih rezeki sama di Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak. Saya merasa cukup, saya syukuri apa yang saya dapat seperti itu. Akhirnya karena ini saya merasa tidak terima. Saya tidak merasa blok sana blok sini. Saya menempatkan diri saya sebagai PNS. Siapapun yang jadi kepala daerah tetap atasan saya. Prinsip saya itu. Tapi saya kena imbas juga. Karena mungkin saya bertetanggaan dengan calon yang kalah gitu kan. Akibatnya cuma itu aja, dari calon yang kalah. Saya terima. Tapi saya harus merubah nasib. Gitu kan. Saya harus merubah nasib. Ya pada akhirnya saya tahu bahwa ada pemekaran wilayah Kota Tangsel menjadi wilayah baru di Provinsi Banten. Saya berusaha untuk masuk ke sini tanpa ada siapapun yang membantu saya, yang saya tidak punya kenalan siapa-siapa di sini. Ya, alhamdulillah pada saat pelantikan sekitar bulan Mei, saya bisa diterima di Kota Tangerang Selatan. Yang pertama saya ditugaskan menjadi Subag Umum dan Kepegawaian di Dinas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan waktu itu masih merangkap dengan koperasi dan UKM jadi satu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 1 bulan kemudian pada bulan Juni juga dibentuk Dinas Koperasi Tangsel. Saya kebawa mutasi menjadi kasih kelembagaan di Dinas Koperasi ini sejak tanggal itu. Saya sempat apa yang saya kerjakan? Apa yang saya kerjakan? Karena memang basic saya di keuangan, basic saya di keuangan. Cuman ya saya pelajari, karena yang saya lihat Dinas Koperasi ada acuan khusus, beda dengan dinas-dinas yang lain. Kita mengacu Dinas Koperasi ada peraturan, ada undang-undang, ada peraturan menteri, ada PP segala macam. Saya pelajari 1 tahun, saya mempelajari itu, dan hasilnya insya Allah sekarang saya semakin cinta ke koperasi. Saya berusaha untuk belajar dan belajar. Saya tidak pandang bulu belajar ke siapa. Saya tanya rekan-rekan yang orang koperasi, kebetulan tugasnya di sini tidak di Dinas Koperasi. Saya konsultasi seperti apa sih koperasi, aturan apa, bagaimana koperasi itu sebetulnya, di dalamnya seperti apa. Karena kebetulan saya juga di sini dipercaya menjadi kasih kelembagaan yang mengurus tentang kelembagaan koperasi. Saya berusaha belajar. Rekan saya yang di Lebak konsultasi, baik secara lewat telepon, lewat saya ke sana ngobrol, tapi tetap menyangkut saya selalu. Saya tiap hari saya pulang naik kereta. Di stasiun ketemu dengan rekan-rekan yang basicnya tadinya koperasi, saya konsultasi. Saya cari ilmu dari mana-mana. Saya cari ilmu. Berusaha sedapat mungkin saya paham tentang koperasi. Dan alhamdulillah dengan kurun waktu sampai sekarang, kalau untuk tadi tentang perkoperasian mungkin 50% saya menguasai, dari bidang kelembagaan, dari bagaimana koperasi yang baik itu seperti apa. Kebetulan juga saya di sini sempat juga sampai saat ini saya menjadi salah satu pengurus di Kopinda Tangsel. Golongan saya sekarang sudah 3. Saya waktu udah mentok, kemudian saya harus mengejar pendidikan S2, saya harus bisa naik golongan saya dengan ataupun saya harus menduduki jabatan yang satu tingkat di atas sekarang. Tapi itu semua saya pikir dalam artian saya memang saya bekerja ya, saya datang bekerja. Saya pekerjaan untuk itu, apalagi sekarang saya sudah ada di lingkungan gerakan koperasi. Saya sudah apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya programkan demi untuk kemajuan koperasi di sana. Mungkin dari program yang juga saya akan apa ya? Jadi kan intinya yang tadinya saya dalam kurun waktu 3 tahun kondisi di sini berubah. Saya yang tadinya saya tidak tahu koperasi, dengan saya dikasih kepercayaan di sini, koperasi, saya koperasi ini, saya semakin beritahu dan mendalam seperti apa yang dibutuhkan.
Makassar.